Mau jualan produk digital? Jadilah agen Grab Kios. Dapatkan sekarang Grab Merchant. Ini sih keren ya menurut gue. Gue jadi penasaran gimana proses konten Grab Kios ini diproduksi. Nah, kali ini bedah konten Doki itu bakal ngobrol langsung sama tim produksi ngebahas tentang konten Grab Kios yang versi Bang Untung ini. Gimana? Penasaran? Langsung aja kita bahas. Gimana sih proses ide atau topik sampai masuk ke tahap produksi? How to crack the brief? Oke, pertama kita udah punya brief dari klien ya. Gue udah dapet dari klien briefnya seperti apa dan itu diteruskan ke AE. Lalu gue terusin semua brief-briefnya ke tim-tim produksi gitu. Nah di situ juga paralel kita sambil bikin timeline dan budgeting list-list kebutuhannya. Secara singkat, generalnya kayak gitu. Dari gue dapet brief tuh pertama pasti kan dari produser dulu ya, kayak sama budget sekian gitu. Nah terus gimana sih caranya gue bisa buat optimalin budget dan konsepnya seperti apa gitu. Terus mulai cari beberapa reference ya kan, reference juga udah dapat dari produser, which is itu juga dapat dari klien. Mereka kan mintanya lebih ke misterius kayak James Bond gitu. Terus nanti ada plot twistnya ke arah komedi gitu. Nah di situ kita mikir gimana caranya ya biar ketiga scenes ini jadi satu bagian, dan itu kebetulan juga tantangannya durasinya kan cuma 15 detik. Dan itu ada 3 output. Gimana cara kita bisa syuting juga 1 hari, ditambah tidak banyak perpindahan lighting dan kamera juga. Awalnya kita itu diskusi dulu sama tim brand yang penting untuk tahu apa sih brief yang mereka mau gitu. Kita detailin semuanya, terus dari situ kita pecah jadi visual yang menarik. Kalau dari tim art itu tuh kita ada nyusun mood, warna, wardrobe, terus sama set desainnya juga sih, sama propertinya juga. Nah terus intinya kuncinya itu komunikasi sih, biar kita tahu banget apa sih yang klien mau kayak gitu. Oke. Apa challenge produksi ketika buat konten ads Grab Kios Bang Untung yang satu ini? Mungkin beberapa di main resource kita sih. Karena memang kebetulan gue sama tim punya beberapa partner yang udah cukup capable buat handle ini. Dan kita nyocokin sama jadwal buat develop campaign-nya. Karena kan fleksibilitas mereka juga kita hire as a freelance gitu. Dan yang kedua yaitu lokasinya. Pertama gue juga harus memperhitungkan jarak tempuh dari teman-teman ini ke lokasi gimana, apakah cukup fleksibel, dan juga nanti tempatnya juga apakah support dengan eksekusi sesuai dengan storyboard visinya klien. Itu sih. Paling kayaknya tuh perpindahan antara low-key ke high-key ya. Karena biasanya kan kalau low-key itu gambarnya kan cenderung gelap ya. Gimana caranya biar orang kayak kalau misalnya ngeliat itu kayak nggak langsung terang gitu kan, which is mata jadinya kan nggak terbiasa. Itu juga durasi kan 15 detik ya kan, nggak bisa gitu kita yang bikin kaget. Pertama berarti kan kita bikin pace-nya dulu yang gelap, kemudian yang setengah terang, kemudian baru yang terang gitu sih. Itu challenge ya, kita mainin lighting-nya ribet. Challenge-nya itu mungkin pertama ini baru juga ya buat aku. Aku kan sebenarnya Doki itu sebagai fotografer, tapi di sini tuh perannya jadi tim art atau tim wardrobe. Jadi poin ini juga udah jadi challenge sendiri sih buat aku biar belajar. Terus kedua challenge-nya itu mungkin di waktunya ya. Untuk produksi yang ini kita waktunya cukup sebentar, terus untuk cari-cari wardrobe-nya itu ada karena spesifik banget, jadi nyarinya juga lumayan susah. Harus ngubek-ngubek pasar, ngubek-ngubek online shop gitu-gitu. Terus apalagi ya? Oh, karena ada mood tersendiri yaitu komedi sama misterius. Gimana caranya sih kita ngebangun look yang dua-duanya ini tuh kebangun gitu. Dia tetap misterius tapi si komedi Bang Untungnya juga nggak hilang. Oke. Nah, apa ide yang muncul sampai proses produksi ini bisa berjalan? Ada nggak referensinya? Oke, pertama kalau misalnya perihal ide secara general itu udah dibuild dari tim internal brand. Jadi di sini kita sebagai tim produksi, khususnya gue itu cuma crafting perihal apa yang udah disampaikan
dari klien. Jadi kalau mungkin dari segi produserial, idenya sih kita ada di pengoptimalan beberapa alat ya. Contoh kayak pemilihan kamera, terus kemudian alat-alat lightingnya, karena berkaitan juga dengan teknisnya. Nah dari situ juga gue coba cheating beberapa gear yang seharusnya kita pakai gear dengan kapasitas A, kita pakai item yang lain dengan achievement untuk ngasilin visual yang sama, begitu sih. Untuk referensinya sebenarnya gimana cara gue bisa optimalin dari budget dan equipment sih. Beberapa kali gue syuting untuk yang low key ini ya, pertama gue pakai kamera dari Sony FX3 dan beberapa lighting lainnya itu dari Aputure, ada Aputure 300, 600 sampai Aputure MC gitu yang lebih kecil. Gunanya biar ngasih fill lightnya juga, shadownya juga dapet. Terus kalau untuk kamera di FX3 itu dia tuh bisa dapetin depth yang gue mau sih, terutama buat yang scene low key-nya itu kan gelap, gue bisa dapetin gelap yang pas yang gue mau. Kalau ide menarik sebenarnya dari awal sih brief dari klien tuh udah cukup jelas ya, dia maunya Bang Untung itu seperti ini, looknya seperti apa. Tapi nah kalau dari ide ini menarik banget sih, karena brief awalnya itu kan Bang Untung itu mau yang glamor, dia karena udah jadi pengusaha gitu, jadi kita pakai tirai yang bling-bling gitu untuk menumbuhkan kesan glamornya itu. Tapi kita juga pakai kursi baso ini buat nunjukin ya udah dia tuh karakter utamanya itu adalah pengusaha warung itu sih. Apa sih tips and tricks untuk para penonton yang berhubungan sama produksi ini? Pertama mungkin kita harus samain ritme kerja dari timnya juga ya. Karena kecocokan dari pace kerjanya itu juga ngaruh ke timeline di hari itu eksekusinya. Dan yang kedua mungkin lebih ke implementasi yang sesuai sama konsepnya gitu. Maksudnya kita benar-benar ngadain reki, terus kita riset juga seperti apa kemungkinannya. Kemudian kita lihat beberapa item yang apa sih yang benar-benar bisa menunjang produksi ini secara garis besar sehingga hasilnya juga maksimal. Kalau dari gue banyak kan nonton tutorial sama reference dari YouTube apapun itu sih. Mau YouTube, Instagram sekarang kan reference udah mulai banyak ya. Sama ya tutorial kayak dari segi teknis nih, kayak pakai equipment, misal operasionalin lo pakai kamera Sony A atau dan lain-lain kan beda-beda gitu ya. Tiap project juga beda. Lightingnya juga biasanya sih kalau gue nyari referensinya dari YouTube di Aputure ya, itu dia ngasih kayak tahu diffusion itu harusnya pakai apa, gimana cara look sih buat dapetin kayak gini. Dan terus sama peka juga sih dari lihat reference nih, kalau dia bikin video kayak gini lightingnya biasanya dari mana ya, gue biasanya kayak gitu sih. Pengalaman jadi tim wardrobe, kalau jadi tim wardrobe itu harus pintar-pintar DIY kayaknya. Karena ada pengalaman kemarin tuh kan ada props atau wardrobe-nya itu kita harus pakai tas warna hijau. Tas pinggang warna hijau kan susah banget ya, apalagi hijau grab gitu. Hijau grab krios tuh agak susah untuk nyari yang spesifik. Jadi solusinya nyari cat akrilik, kita cat ulang si tasnya buat jadi sesuai sama mood board yang kita mau itu. Jadi harus kreatif lah, harus jangan gampang nyerah, oh ini nggak ada, terus akhirnya ganti konsep, karena kalau kayak gitu kan nggak akan selesai. Harus kreatif, harus pintar DIY itu. Terus mungkin bersahabat dengan solatif dan lem-lem, gunting, dan lain-lain. Oke, menarik. Nah, yang terakhir nih, apa yang buat produksi konten Ads Grab Kiosk Bang Untung ini tuh unik? Pace kerjanya jujur gue ngerasa di sini kita develop satu persona yang cukup unik, yaitu komedi dan juga misterius, tapi kita tetap ngebawainnya dengan suasana yang fun gitu. Waktu kita eksekusi, kita benar-benar seneng ngerjainnya, kita benar-benar kayak wah gue pengen produksi ini kelar dengan hasil yang maksimal. Itu sih yang ngerasa gue beda banget. Sebenarnya karena preference gue suka sama gambar-gambar yang low-key atau yang cenderung gelap. Jadi ya gue lebih suka aja gitu dan memang unik aja, dan menurut gue juga membuat transisi dari low-key ke high-key-nya itu yang menurut gue unik, dan buat diri gue sebenarnya challenge juga sih, karena kan gue belum terbiasa ya buat ngerjain ada perpindahan transisi lighting yang seperti itu. Biasanya
gue ngerjainnya kalau nggak high key ya high key terus, yang warnanya kontras. Sementara kalau ini kan harus yang cenderung gelap. Itu gue menurut gue unik sih di situ proses kita ngebangun visual. Syuting ini cukup beda ya dari syuting kita yang lain karena produksinya lumayan heavy. Yang berkesan itu look dari si Bang Untungnya itu sih, karena kan biasanya dia cuman pakai kaosan, terus look pengusaha warung kita jadiin jadi kayak detektif atau jadi kayak James Bond gitu. Jadi kita ngebangun dalam satu look gimana sih caranya dia tetap misterius tapi glamor juga, terus tapi sisi komedi dari Bang Untungnya juga nggak hilang gitu. Itu sih yang bikin unik. Nah, seru banget ya tadi bahasan tentang Doki bedah konten bareng sama tim produksinya Doki khusus untuk konten Ads Great Kiosk yang Bang Untung. Semoga banyak banget insight atau ilmu-ilmu yang bisa teman-teman ambil. Jangan lupa untuk follow dan juga subscribe semua sosial media Doki untuk konten menarik lainnya. See you!